setelah hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian hadir di majelis ilmu yang insya Allah jika kita mengikhlaskan niat kita melaksanakan amal-amal soleh ini karena mengharapkan ridha Allah, maka kita akan mendapatkan banyak keberkahan. Salah satunya kita ini sedang dinaungi para malaikat, lalu kemudian kita sedang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara para malaikat-malaikat yang ada di sekelilingnya. Jadi bagi insya Allah yang penting Bapak-bapak Ibu yang rahmati Allah, kita jaga betul niat kita, seluruh amal-amal soleh diniatkan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian Bapak-bapak Ibu, mari kita awali majelis kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon izin kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan siapapun di antara kita yang sedang sakit, Allah beri kesembuhan. Yang sedang ada hutang, Allah mudahkan lunasi hutangnya. Yang sedang sempit rezekinya, Allah lapangkan. Yang sedang ada masalah, Allah berikan jalan keluar baik. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan seluruh urusan-urusan kita. Allah berikan kemenangan, pertolongan pada saudara-saudara kita, terutama mujahid-mujahid Palestina, terutama di kota Gaza dan kota Rafah. Lana wa lahumul Fatihah. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-69. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa, maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan, dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menarik sekaligus ada kisah yang agak lucu juga Bapak Ibu, tapi kisahnya benar. Riwayatnya hadis sahih, riwayat Imam Bukhari. Yang menarik adalah ayat ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman, agar tidak menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Bani Israel itu menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Awal dari surat Al-Ahzab itu Allah berfirman menurunkan hukum dua perkara pokok yang dianggap lazim pada adat kebiasaan masyarakat tradisional. Yang pertama, Allah batalkan hukum tentang tabani. Nomor itu tabani. Tabani itu adalah adopsi. Jadi Rasulullah itu punya anak angkat yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini dulu kabilahnya dirampok oleh perompak ini, kemudian Zaid kecil ini dibawa lari sama perampok-perampok tersebut, lalu kemudian dijual sebagai budak. Lah kok kebetulan alhamdulillah Zaid kecil, ketika itu dia masih kecil, Zaid ini dibeli oleh istri Rasulullah yaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, lalu kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai budak pelayan beliau. Oleh Rasulullah, Zaid ketika itu diperlakukan dengan cara yang baik. Nah, bapaknya Zaid bertahun-tahun mencari anaknya, Pak. Lalu kemudian ketika dengar bahwasanya Zaid ini ada di kota Mekah, bapaknya dan mamanya lalu kemudian menyusul ke kota Mekah, lalu kemudian menemui Rasulullah Muhammad SAW. Yang dari pertemuan ini kita akan melihat gambaran akhlak beliau, salah satu akhlak beliau. Jadi Rasulullah ketika itu menerima bapaknya Zaid, lalu kemudian bapaknya Zaid menyatakan akan menebus anaknya ini, mohon agar kemudian dibebaskan, lalu kemudian ditebus harga budaknya berapa agar bisa dibawa pulang oleh bapaknya. Rasulullah ketika itu kemudian jawab dengan jawaban yang
tidak ada. Saya tidak akan ambil uang tebusan apapun. Tapi kalau dia memilih untuk tinggal bersama saya, maka saya tidak akan menyerahkan siapapun yang memilih untuk tinggal bersama saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Zaid dia dipanggil. Lalu ditanya sama Rasulullah, wahai Zaid, kamu tahu nggak siapa ini dua orang ini? Zaid menjawab, tahu. Ketika itu Rasulullah belum diangkat sebagai nabi. Saya tahu, ini bapak saya, ini paman saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, lalu kemudian Rasulullah memberikan tawaran, ini bapakmu mau nyusul kamu, mau bawa kamu, silahkan kamu milih mau ikut bapakmu atau ikut saya. Ternyata Zaid, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ikut kepada Rasulullah. Padahal ketika itu statusnya adalah budak. Kenapa demikian? Itu menunjukkan akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi walaupun ini budak, diperlakukan dengan cara yang baik, diperlakukan dengan cara yang mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Rasulullah karena beliau begitu gembira, Zaid ini milih untuk tinggal bersama beliau, langsung Zaid ini dibawa ke Masjidil Haram. Di depan Ka'bah diumumkan bahwasanya Zaid saya akan jadi anak, wa minni wa ana minhu. Dia bagian dari saya dan saya bagian dari dia. Begitu melihat anaknya diangkat sebagai anak angkat oleh Rasulullah, bapaknya Zaid juga lega. Oh, saya ini serahkan anak saya kepada orang yang mulia, anaknya orang yang mulia. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ada kebiasaan bangsa Arab ketika itu, anak angkat itu diperlakukan seperti anak kandung, saling mewarisi nasabnya, dikaitkan kepada nasab bapak angkatnya. Karena itu kemudian Zaid ini dipanggil menjadi Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Harithah. Padahal bapaknya namanya Harithah. Dan ini berlaku sampai bertahun-tahun, sampai kemudian Rasulullah itu diangkat sebagai nabi. Ketika beliau diangkat sebagai nabi, Zaid kemudian dinikahkan dengan salah seorang wanita mulia yang namanya Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahshin itu punya saudara namanya Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash ini merupakan salah satu panglima perangnya Rasulullah. Jadi orang-orang mulia, Pak. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, rupanya dari pernikahan ini Allah itu ingin membuat hikmah yang banyak. Yang pertama, Islam itu tidak ada sekat-sekat kebangsawanan kecuali ketakwaan. Allah kan berfirman gitu. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takut pada saya. Nah, kata Allah seperti itu. Bapak ibu yang dirahmati Allah, salah satu tradisi bangsa Arab ketika itu saling berbangga-bangga dengan nasab. Mantan budak itu namanya maula. Jadi Zaid ini ketika diangkat sebagai anak angkat oleh Rasulullah, maka statusnya kemudian dimerdekakan dari budak. Karena itu kemudian dia disebut sebagai maula, sebagai mantan budak. Mantan budak walaupun statusnya sudah orang merdeka, tapi dalam adat tradisional bangsa Arab, status sosialnya tidak sama dengan orang yang dari lahir merdeka, apalagi dari kalangan bangsawan. Zainab binti Jahash ini dari kalangan bangsawan. Karena itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, sisa-sisa perkara tradisional masa lalu itu masih melekat. Awalnya Zainab tidak mau dinikahkan, dapat Zaid bin Harithah, ketika itu masih dipanggil Zaid bin Muhammad. Tapi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Allah kemudian menurunkan firman-Nya, wa ma kana lil mu'minin wa lil mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas seorang laki-laki perempuan yang beriman kepada Allah, kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu perkara, mereka punya pilihan perkara yang lain. Akhirnya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Zainab binti Jahash ini mengedepankan imannya. Ya walaupun rotok-rotok terpaksa gitu Pak, tapi karena memang akhlaknya orang beriman itu kayak gitu, Allah Rasulnya sudah menentukan pilihan, maka ditaati. Akhirnya Zainab menikah dengan Zaid bin Harithah. Tapi rupanya keadaan mereka yang manusia biasa itu tetap mempengaruhi pergaulan kehidupan mereka sehari-hari. Sering terjadi perselisihan. Lalu kemudian Zaid mengadukan kepada Rasulullah bahwasanya istrinya kadang-kadang makan dan sebagainya.
Sampai peristiwa itu direkam dalam Al-Ahzab ini juga Pak. Rasulullah ketika itu berkata pada Zaid, amsik zaujaka wattaqillah. Pertahankan istrimu dan takutlah kepada Allah. Padahal ketika itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan perintah pada Rasulullah agar Zaid ini menceraikan Zainab, lalu kemudian Rasulullah dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Zainab binti Jahash. Tapi ketika itu Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kebiasaan bangsa Arab itu menyatakan tabu anak angkat seperti anak kandung. Kalau menikahi jandanya anak angkat berarti seperti menikahi mantan pasangan, mantan istri dari anak kandungnya sendiri. Dan itu akan menjadi celaan di mana-mana Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin membatalkan hukum ini. Karena itu kemudian Allah perintahkan nabinya Rasulullah Muhammad SAW untuk menikahi Zainab binti Jahash. Dan pernikahan itu berlangsung. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terjadi benar. Orang-orang kafir itu banyak mencela Rasulullah Muhammad SAW. Muhammad menikahi mantan istri anaknya sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu kemudian Allah dalam surat Al-Ahzab akhir-akhir ini, yang ayat berapa tadi itu Pak? 69. Allah kemudian memerintahkan bagi orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina adaw Musa. Kamu jangan seperti Bani Israil yang menyakiti Nabi Musa. Fabarra'ahu Allah mimma qalu. Sehingga kemudian Allah membebaskan Nabi Musa ini dari tuduhan-tuduhan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada dua pelajaran dari ayat ini. Yang pertama, merupakan sunnatullah, bahwasanya jangankan orang-orang yang soleh, jangankan orang-orang yang baik, para nabi saja itu mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari manusia. Jangankan para nabi, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu juga mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari manusia, Pak. Gitu. Padahal manusia ini yang menciptakan Allah. Gitu, Pak. Gak ada kemudian satu orang manusia pun yang tidak tinggal di buminya Allah. Tidak peduli orang kafir, orang beriman, semua yang tinggal di buminya Allah. Tidak ada seorang pun di antara manusia ini yang tidak menghirup oksigennya Allah. Tidak peduli orang beriman, tidak peduli orang kafir. Tetapi orang-orang kafir pun itu juga menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah. Napa maghlulah niku, Pak? Terbelenggu. Orang Yahudi itu mengatakan tangan Allah terbelenggu. Bahkan kemudian orang Yahudi juga pernah mengejek innallaha faqir wa nahnu aghniya. Allah itu fakir, kami yang kaya. Kan Allah itu pernah memerintahkan pada orang yang beriman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang mau pinjami Allah dengan pinjaman yang banyak, nanti dibalas dengan balasan yang lebih banyak lagi. Itu orang Yahudi bilang sama Rasulullah, wahai Muhammad, apa Tuhanmu itu fakir? Begitu. Orang Nasrani itu juga menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ketika mereka mengatakan Al-Masih ibnullah. Nabi Isa Al-Masih adalah anaknya Allah. Orang-orang kafir juga demikian, menyakiti Allah dengan cara mengatakan malaikat-malaikat itu adalah banatullah, anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu hati-hati. Dulu ada iklan parfum, ada orang nyemprotin parfum ke badannya, tiba-tiba jatuh malaikat pakai sayap, wanita cantik. Itu propaganda orang kafir. Kenapa demikian? Orang kafir itu mengatakan malaikat-malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lihat iklan-iklan seperti itu, film-film seperti itu menggambarkan malaikat itu adalah wanita-wanita cantik dan sebagainya, hati-hati, jangan diterima propaganda itu. Merupakan propagandanya orang-orang kafir. Orang kafir juga mengatakan berhala-berhala itu adalah syuraka Allah. Mereka adalah sekutu-sekutunya Allah. Dewa-dewa itu merupakan tandingan-tandingannya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu Nabi sampai memberikan nasihat. Barang siapa yang merasa selamat dari gunjingan manusia, sungguh dia telah kehilangan kewarasan akalnya. Allah saja dikatakan thalithu tsalas, 1 dari 3. Rasulullah dikatakan kahinun majnunun sahirun. Rasulullah dikatakan sebagai dukun,
majnun, orang gila, sahir, tukang sihir. Maka apalah kita ini dibandingkan kedudukan kita dibandingkan kedudukannya Allah dan Rasulnya. Itu pelajaran pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh itu pasti mendapatkan celaan, mendapatkan cacian. Bila ini kalau pulang panjenengan yang suka ke masjid, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita sehingga kita mudah untuk beramal soleh. Salah satunya mudah untuk sholat jamaah di masjid. Bisa jadi orang-orang yang suka ke masjid itu masih ada yang mencela. Orang-orang yang berjuang ngopeni masjid itu tasik wonten sing nyacar. Nggih napa nggih, Pak? Iya pasti Pak. Coba tanya yang takmir ini Pak Aziz atau Abbas Habsu atau siapa, atau siapa. Itu pasti kemudian ada saja yang kemudian mencela. Orang-orang yang mengeluarkan zakat pasti ada yang mencela gitu. Nah, itu merupakan sunatullah. Orang-orang yang kemudian beriman, beramal soleh, sunatullahnya mereka akan dicela. Bahkan celaan itu bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran keimanan, Rasulullah sampai bersabda bahwasanya nanti di akhir zaman orang-orang yang beriman berpegang teguh pada kebenaran itu seperti memegang bara api. Dipegang baranya terasa panas, dilepaskan baranya terlepas. Dipegang kebenaran itu, keimanan itu dipegang, kata sing nyacat, banyak yang mencela, banyak yang mencaci. Kalau dilepaskan berarti iman dan kebenaran itu lepas dari diri kita, gitu Pak. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, karena itu dalam surat Al-Ahzab, surat yang sama, Allah itu kemudian berfirman 5758, Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, niscaya akan dilaknat oleh Allah di dunia dan akhirat. Celakanya sekarang ini Pak, karena laknat Allah itu perkara yang bodoh, kadang-kadang dibikin enteng oleh manusia Pak. Kalau orang-orang sahabat zaman dulu, karena keimanan mereka takut sekali kalau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi zaman sekarang, maka dilaknat oleh Allah itu karena perkara yang goib, gak kelihatan, maka kadang-kadang manusia mengentengkan. Dan kita harus berhati-hati dalam perkara seperti ini, karena kadang-kadang fitnah akhir zaman itu besar sekali Pak. Fitnahnya, nah ada yang mengatakan nanti kalau kemudian masuk ke dalam kubur datang munkar nakir, man rabbuka, Pancasila. Ada nggak Pak yang gitu? Ada Pak itu Pak. Orang yang mengatakan itu kafir itu Pak, udah Pak. Siapa Tuhanmu? Tuhanmu Pancasila. Itu kafir Pak. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Pancasila. Kafir Pak. Gitu. Bapak-bapak ini yang dirahmati Allah. Allah berfirman, Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya akan dilaknat oleh Allah di dunia dan akhirat. Wa a'adalahum 'adzaban muhina, dan Allah siapkan bagi mereka azab yang menghinakan. Ayat berikutnya Allah berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, bighairi maktasabu, tentang perkara yang tidak mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, maka mereka telah membawa dosa yang besar dan dosa yang sangat nyata. Nah, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal soleh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, selain itu, ini kan membesarkan hati kita Pak ya, bahwasanya Allah itu menjanjikan balasan yang besar kepada orang-orang, ancaman yang besar kepada orang-orang yang menyakiti kaum muslimin, orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan. Nah, ada perkara yang lain lagi dalam pelajaran yang pertama ini, bahwasanya orang yang beriman itu pasti akan disakiti. Rasulullah SAW bersabda, "Bada al-Islamu ghariban
orang yang berislam, orang yang mengikuti aturan-aturan Allah, orang-orang yang beriman, itu juga akan dipandang aneh. Fatu balil ghuraba, maka beruntung sekali orang-orang yang dipandang aneh. Sinten niku al ghuraba? Dalam rapat yang lain Rasulullah juga ditanya itu. Ya Rasulullah, balil ghuraba? Para sahabat tanya kayak gitu, wahai Rasulullah, siapa itu al ghuraba, orang-orang yang dipandang aneh itu? Qala, Rasulullah bersabda, alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang tetap berbuat kebaikan, mengadakan perbuatan-perbuatan yang baik idza fasadan nas, ketika orang lain mulai berlaku tidak benar, ketika orang lain mulai rusak. Nah, bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam perkara ini Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya, tafsir Qurtubi surat Al-Ahzab ayat 59 tadi itu, bahwasanya pelajaran yang kedua, Allah itu melarang orang-orang untuk menyakiti Rasulullah SAW dengan banyak perkara. Mau dituduh Rasulullah itu, sekarang ini kan kalau ibu propagandanya Rasulullah itu, mohon maaf, pedofil, yaitu menyukai anak-anak kecil, karena hadis beliau menikahi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha usia 6 tahun, lalu kemudian berkumpul berumah tangga pada usia 9 tahun. Itu kalau kita nggak hati-hati, bisa-bisa kemudian kita ini ikut-ikutan propaganda orang-orang yang menyakiti Rasulullah dan kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Imam Qurtubi menyebutkan dari Abu Wa'il, Imam Abu Wa'il itu menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah pada suatu ketika disakiti dengan perkataan orang-orang, yaitu ketika beliau membagikan harta rampasan perang. Insya Allah dalam perang Hunain, beliau ini kan membagikan harta rampasan perang dengan cara yang tidak biasa. Jadi beliau ketika itu membagikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, itu Muawiyah bin Abi Sufyan itu masuk Islam ketika pembebasan kota Mekah. Lalu ketika perang Hunain dia ikut, dia dikasih onta sepenuh lembah, jadi ratusan onta untuk satu orang saja. Gitu. Sampai-sampai dia kemudian mengatakan, saya bersaksi bahwa saya melakukan hal ini pasti adalah seorang nabi. Karena kalau bukan seorang nabi, nggak mungkin kemudian ngasih orang kok cek lomane lah gitu. Bapak ibu yang dirahmati Allah, akhirnya ada yang komentar cara pembagiannya ghanimahnya Rasulullah ini. Inna hadhihi laqismatun ma urida bihi wajhullah. Ada yang mengatakan kayak gitu, Pak. Sesungguhnya ini adalah cara membagi harta yang niatnya bukan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Faghadiba Rasulullah marah Pak itu, Pak. Karena memang tujuan ini tidak benar. Kalau Rasulullah saja dituduh tidak adil, Rasulullah dituduh melakukan sesuatu tidak untuk mencari ridhonya Allah, maka berarti kita ini tidak akan ada yang selamat, Pak. Rasulullah itu kan manusia terbaik. Karena beliau adalah manusia terbaik, maka tidak mungkin beliau tidak adil. Tidak mungkin beliau itu melakukan suatu perbuatan amal kecuali tujuannya adalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau dituduh dengan tuduhan seperti itu. Bapak ibu yang dirahmati Allah, tapi yang dilakukan oleh Rasulullah malah menunjukkan beliau ini benar-benar seorang nabi. Beliau ketika itu mendengar dituduh kayak gitu, beliau kemudian bersabda, rahimallahu Musa, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Faqad udhiya aktsaru min hadhihi fasabar. Sungguh Nabi Musa itu disakiti lebih banyak dari perkara ini, fasabar, tapi dia bersabar. Rasulullah itu kan pemimpinnya para nabi. Nabi Musa yang anggotanya beliau saja. Ya bahasa anggota itu kan bahasa untuk memudahkan kita coba. Nabi Musa disakiti bersabar, apalagi Rasulullah yang Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para nabi. Gitu. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, khusus tentang peristiwa bahwasanya Nabi Musa itu disakiti oleh kaumnya, Rasulullah SAW itu menceritakan dalam hadis sahih bahwasanya Bani Israel punya kebiasaan mandi bareng-bareng.
saling melihat aurat tanpa menutup tanpa menggunakan sutroh penutup, akhirnya satu sama lain bisa melihat auratnya, gitu Pak. Rupanya kejadiannya ketika mereka dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala muter-muter di padang tih Pak, di padang pasir, nggak ada kamar mandi dan sebagainya. Akhirnya mereka mandinya itu bareng-bareng Pak, saling melihat auratnya. Gitu. Nah, Nabi Musa alaihissalam itu tidak melakukan kebiasaan yang sama seperti kaumnya. Beliau tetap kalau mandi, kalau bareng-bareng, ya tasatarun, nutupi auratnya. Kalau mandi bareng-bareng pakai apa itu basahan kain yang bisa menutup aurat, atau beliau lebih memilih untuk mandi sendiri, gitu Pak. Nah, rupanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kebiasaannya Nabi Musa ini kemudian jadi rasa-rasa di kalangan Bani Israel. Padahal Nabi Musa itu yang menyelamatkan Bani Israel dari perbudakannya Fir'aun. Lalu kemudian Bani Israel itu ditunjukkan mukjizat yang mereka melihat langsung. Bala tentaranya Fir'aun itu mendekat, mereka sudah merasa innalam mudrakun, kita akan ditangkap ini sama si Fir'aun ini. Nabi Musa mengatakan dengan percaya diri, keyakinan berdasarkan keimanan, kalla, tak mungkin ketangkep kita. Inna ma'ya rabbi sayahdin, sesungguhnya Tuhanku bersama aku, niscaya Tuhanku akan memberikan petunjuk pada saya. Baru kemudian Allah memerintahkan pukul Laut Merah jadi jalan yang kering. Nah, itu dilihat dengan mata kepala oleh Bani Israel Pak. Banyak sekali mukjizat-mukjizat yang membuktikan betul Nabi Musa ini adalah seorang nabinya Allah. Tetapi melihat perkara demikian pun Bani Israel masih juga mencaci, mencela Nabi Musa, dan celahannya itu buruk Pak. Mereka mengatakan sesungguhnya yang menghalangi Nabi Musa untuk mandi bareng bersama dengan kita tidak lain innahu adar wa abros. Nomor itu adar itu mohon maaf, auratnya mempunyai kelainan. Jadi adar itu biji testisnya besar sebelah. Wa abros, nomor itu abros itu artinya belang, kena penyakit kusta yang kemudian menyebabkan belang, dan yang dituduh belang itu pada auratnya Nabi Musa. Nah, ini kan bikin dilema. Nabi Musa itu mau bantah, ya tidak mungkin, maksud saya harus buka aurat di depan orang lain, tapi tidak dibantah. Omongan ini menyakiti beliau. Sampai Abu Muflih Al-Maqdisi dalam kitab Al-Adab Asy-Syari'ah itu meriwayatkan sebuah riwayat, dhaif riwayatnya Pak, tapi karena riwayat ini tidak memuat perkara-perkara hukum fikih ataupun akidah dan juga bisa diterima dan bertentangan dengan perkara yang lain, maka riwayat ini bisa kita terima, bisa kita jadikan bacaan. Jadi Nabi Musa itu kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabbi, innan nasa yaquluna fiyya ma laysa fiyya. Wahai Tuhan, orang-orang itu merasani saya, menuduh saya dengan tuduhan yang sebenarnya tidak ada pada diri saya. Jadi Nabi Musa itu mengeluh kepada Allah, seolah-olah Nabi Musa itu minta kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan orang-orang itu menyakiti saya, merasani saya. Gitu. Namun dawai Allah Subhanahu Wa Taala, jawaban Allah kepada Nabi Musa, fa'auhallahu, Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, lam aj'al dzalika li nafsi, fa kaifa aj'aluhu laka. Saya tidak menjadikan perkara itu, yaitu terbebas dari tuduhan cacian manusia, itu untuk diri saya. Padahal Allah Maha Kuasa untuk melakukan demikian. Kan gitu Pak. Jadi kalau Allah itu mau dan berkehendak, orang-orang yang kafir dimusnahkan, orang-orang yang mengatakan Allah punya anak perempuan dimusnahkan, orang yang mengatakan Allah itu bakhil, tangannya terbelenggu, Allah itu fakir, dimusnahkan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala itu Pak. Kan gitu Pak ya. Tapi Allah kemudian berfirman, lam aj'alhu li nafsi, saya tidak menjadikan itu untuk diri saya. Fa kaifa aj'alhu laka, maka bagaimana kemudian saya akan menjadikan perkara
kedua, kita ini seolah-olah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh itu semua nanti akan dicaci oleh orang-orang. Karena itu Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah itu berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 54, ciri-ciri golongan yang berjaya. Itu Allah menyebutkannya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinihi, siapa saja di antara kalian yang murtad keluar dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, Allah berfirman, niscaya Allah akan mendatangkan kaum yang baru. Jadi Allah itu seolah mengatakan, murtad itu tidak berpengaruh pada saya, akan saya datangkan kaum yang baru, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, di mana Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Itu jadi pertama Pak. Jadi Allah mencintai mereka dan mereka kaum yang ini, orang yang beriman ini mencintai Allah. Adillatun 'alal mu'minina, 'aizzatun 'alal kafirin, lemah lembut kepada sesama orang yang beriman, 'aizzatun 'alal kafirin, tapi tegas pada orang-orang yang kafir. Ini ciri kedua Pak. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman, kepada orang yang beriman yang lain gampang mencela, gampang mencaci. Tapi kepada orang-orang yang kafir malah melunak. Ini bukan ciri-ciri orang yang beriman. Ciri yang kedua itu adillatun 'alal mu'minin, 'aizzatun 'alal kafirin, lunak, lemah lembut kepada orang yang beriman, tapi tegas pada orang yang kafir. Ciri yang berikutnya, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'imin. Allah menggunakan fi'il mudhari. Yujahiduna fi sabilillah, mereka senantiasa berjuang di jalan Allah. Jadi yujahidunya itu menggunakan fi'il mudhari, artinya orang-orang ini ciri ketiganya adalah selalu berjuang di jalan Allah, yang konsekuensinya wala yakhafuna lawmata la'im, mereka selalu tidak takut terhadap celaan para pencela. Artinya orang yang beriman tadi itu pasti selalu ada yang mencela. Bagaimana kemudian Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk kiat mengatasi agar kita ini tahan dan takut terhadap celaan orang-orang yang mencela? Jadi orang yang beriman beramal soleh itu Pak, bukan saja harus siap dikritik dan dibenarkan ketika salah. Dikritik dan dibenarkan itu biasanya kalau kita salah Pak ya. Tapi orang yang beriman itu derajatnya lebih tinggi lagi. Nopo niku nek bener tasik panggah dipun cacat. Walaupun bener tetap saja ada yang mencaci mencela Pak. Kalau salah dikritik dibenarkan itu udah biasa lumrah Pak. Tapi yang bener masih dicaci dan dicela. Nah, ini cirinya wala yakhafuna lawmata la'im. Terus putih agar kita ini tetap bisa bersabar, tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat beliau Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Wahai Rasulullah, beri saya satu nasihat yang saya tidak akan pernah lagi bertanya kepada orang lain selain dirimu. Nopo nasihatnya Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Qul, katakan, amantu billahi tsumma istaqim." Saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Saya beriman kepada Allah, lalu teruslah konsisten dalam keimanan. Beriman kepada Allah itu Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah bukan hanya sekedar kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menerangkan iman itu harus mempunyai 3 aspek Pak. Yang pertama qaulun bil lisan, harus ada ucapannya. Karena itu kalau nggak ada ucapan maka tidak bisa dikatakan beriman. Yang kedua tasdiqun bil qalbi, harus betul-betul dibenarkan dalam hati, diyakini dalam hati, diyakini betul. Nggak bisa kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, tapi kemudian kita dalam hati kita ngomong ben seneng wong liya ben ngerti nek iki wong Islam. Nggak bisa kayak gitu Pak. Harus diyakini betul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah.
Yang ketiga, al-amal bil jawarih, dilaksanakan keimanan tersebut. Niki sing kadang-kadang membutuhkan penyerahan total kepada Allah Subhanahu. Islam itu kan artinya menyerahkan diri secara total. Kita ini menyerahkan diri kita, masrahkan diri kita untuk diatur berdasarkan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Perkara warisan, Allah menetapkan lirijal mithlu hadil unthayain, laki-laki dapat 2 bagian daripada perempuan. Maka ini yang kemudian kita laksanakan. Perkara warisan itu kan kadang-kadang perkara yang bikin ribet itu, Pak. Atas nama emansipasi dan sebagainya, perempuan menuntut itu siji-siji, kayak sok loro banding siji dan sebagainya. Lalu kemudian perkara-perkara milih pemimpin, itu kan kita harus betul-betul menjadikan aturan-aturan Allah seluruhnya itu kita pasrahkan berdasarkan aturan-aturan Allah. Tidak bisa kemudian kita ini mengimani satu bagian, wa yakfuruna bi ba'd, kita mengingkari bagian-bagian yang lain. Islam itu pasrah total terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang demikian, Pak, akan berlaku janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 33 kalau saya tidak salah ingat, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Yang bawa Quran saya mau dibantu, Pak. Apa benar surat Al-Hajj ayat 33? Benar, Mas. Surat Al-Hajj ayat 33. Kalau saya nggak salah ingat Al-Hajj 33. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Mohon maaf, surat Al-Hajj 38 halaman 336. Allah berfirman, Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Dalam kisahnya Nabi Musa tadi, Pak, akhirnya Allah itu membela Nabi Musa, Pak. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab tadi itu, fabarra'allahu mimma qalu. Dengan cara apa? Pada suatu hari Nabi Musa itu mandi, Pak, sendirian, Pak. Beliau letakkan bajunya di atas batu, nah kok kemudian batunya ini lari. Atas izin Allah, atas kehendak Allah, batu itu lari, Pak. Bagaimana caranya? Allah Maha Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, melihat bajunya dibawa kabur sama batu, Nabi Musa itu lari. Beliau lupa kalau beliau sedang mandi. Beliau mengejar batu tersebut sambil teriak-teriak, hajar thawbi, batu itu, Pak, baju saya. Sampai kemudian ketika beliau mengejar bajunya itu sampai di kalangan Bani Israel, kemudian mereka melihat ternyata huwa min a'dalin nasi. Nabi Musa itu perawaannya termasuk perawaan yang paling sempurna. Gitu. Nah, ketika Bani Israel melihat perawaannya Nabi Musa kayak gini, baru kemudian mereka mengatakan, ternyata Nabi Musa bukan adar wa abros, gak ada kelainan pada aurat beliau juga gak ada penyakit abros. Nabi Musa tidak dosa karena tidak sengaja membuka auratnya di hadapan orang-orang. Sedangkan orang-orang kemudian mendapatkan klarifikasi tuduhan yang menyakitkan tadi itu ternyata nggak ada pada Nabi Musa. Ini betul, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah itu pasti akan membela orang-orang yang beriman. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah itu juga pernah bersabda dalam sebuah hadis, bagaimana menghadapi manusia yang lain yang suka mencaci. Kalau Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalidun nasa wa yasbiru 'ala adahum a'dhamu ajran min alladzi la yukhaliduhum wa la yasbiru 'ala adahum. Seorang yang beriman, alladzi yukhalidun nas, yang mau bergaul dengan manusia yang lain, wa yasbiru 'ala adahum, dan bersabar atas tindakan-tindakan yang menyakiti dia. Kalau panjenengan ini selalu kali menungso, pasti ada tindakan-tindakan orang lain yang kemudian menyakiti diri kita, gitu, Pak. Nah, Rasulullah menjamin itu. Al-mu'minul ladzi yukhalidun nas wa yasbiru 'ala adahum, orang beriman yang mau bergaul dengan orang lain dan bersabar atas tindakan
tindakan-tindakan mereka yang menyakiti, a'dhamu ajron, mendapatkan ganjaran yang lebih besar, minal ladzi la yukhaliquhum, dibandingkan seorang yang beriman tapi tidak bergaul dengan manusia, wala yasbiru ala adabun, dan juga tidak bersabar atas perilaku-perilaku mereka yang menyakiti. Nah, ini janji tips dari Rasulullah SAW. Jadi itu yang kemudian kita lakukan, Pak. Amantu billah tsumastaqim. Kita beriman kepada Allah, lalu kemudian istiqomah betul dengan keimanan kita, dengan kebenaran kita. Salah satunya mengamalkan bagaimana keimanan kita tersebut. Rasulullah dawuh sing serawu kali menungso sabar nek dilarani iku pahalane langkung ageng langkung sae. Insyaallah demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Insyaallah barangkali ada yang mau menambahkan atau ada yang mau menanyakan sesuatu, kami persilakan Pak.